Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 24 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Musuh Terbesar Diri Sendiri. Musuh Terbesar Diri Sendiri. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Allah. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di dalam Lukas 6 ayat 31, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, ya Tuhan, kami ingin belajar untuk memerangi musuh terbesar di dalam dunia ini, yaitu diri kami sendiri. Tatkala kami bisa selesai dengan diri kami sendiri, maka hubungan kami dengan siapapun juga akan selesai dan baik-baik saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Musuh terbesar diri sendiri. Tatkala ada banyak keributan, maka sifat manusia akan menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan keluarga, menyalahkan guru, siapapun. Bisa 1.000 orang ataupun 1.000 alasan untuk menyalahkan pihak-pihak lain. Sahabat seperjalanan, sebuah statement dari para ahli motivator dan pembimbing untuk life skill atau kesehatan karakter. Kalimatnya adalah, jikalau seseorang itu selesai dengan PR diri sendiri, jikalau seseorang selesai dengan pekerjaan rumah dirinya sendiri, maka hubungan dengan siapapun dia akan selesai. Apa itu yang disebut dengan musuh terbesar itu diri sendiri? Kita akan melihat dan kita sudah belajar dalam renungan sahabat seperjalanan sebelumnya. Kalau kacamata kita itu berwarna hitam, maka semuanya menjadi hitam. Kalau kacamata kita itu berwarna hijau, semuanya akan jadi hijau. Kalau kacamata kita itu berwarna biru, semuanya akan biru. Pilihan warna itu ditentukan sikap dari diri kita. Bagaimana kita mengalahkan musuh terbesar dari diri sendiri? Musuh terbesar dari diri sendiri adalah sikap egois dan karakter-karakter buruk yang ada di dalam diri. Karakter-karakter buruk itu apa? Memanipulasi sebagai seorang manipulator. Tidak peduli kepada orang lain. Selalu ingin dinomorsatukan. Baik karena ada maunya. Jadi kalau dia baik karena ada keinginan. Ada udang di balik batu. Sulit berbagi dan tidak bisa memberi. Tidak bisa menerima kritikan. Kalau dia ada pencapaian keberhasilan, dilebih-lebihkan. Tidak heran, makanya ada namanya beli follower. Membeli follower di Instagram, di mana lagi. Tidak bisa menerima kritikan, bahkan senangnya mengkritik orang lain. Mengabaikan orang yang tidak sepakat, dia hanya akan bergaul dengan orang-orang yang sepakat dan sepaham dengan dirinya. Merasa berhak untuk mendapatkan segala-galanya, dia merasa punya hak untuk atas segala sesuatu. Takut mengambil resiko, tidak mau menunjukkan kelemahan, selalu menunjukkan kelebihan-kelebihan. Itu adalah tanda-tanda orang yang tidak matang dengan dirinya. Seseorang yang bisa menyelesaikan seluruh PR-PR yang disebutkan tadi, maka dia sedang berjuang dan dia sudah mengalahkan, yaitu musuh terbesarnya adalah diri sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bersahabat dengan diri sendiri? Bersahabat dengan hal-hal yang baik yang ada pada diri sendiri. Maka jadilah pendengar yang baik. Belajar untuk bisa empati kepada orang lain. Belajar berbagi. Belajar mengalah. Lepaskan keinginan untuk kendali, untuk memanipulasi dan menguasai. Belajar lebih banyak waktu untuk introspeksi diri. Bukan kemudian mencari kesalahan-kesalahan, menghakimi, dan kemudian melukai orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itulah bagian-bagian yang terpenting. Bahkan dalam Galatia pasal kedua, ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa mengalahkan diri sendiri sebagai musuh, yaitu karakter-karakter buruk? Sewaktu kita mengadopsi, kita sewaktu menjadikan Kristus sebagai teladan, sebagai contoh yang kita ikuti, yang kita teladani, yang kita kemudian materaikan seluruh hal-hal baik
yang sudah Tuhan Yesus berikan, teladankan, menjadi bagian dari diri kita sendiri. Maka kita akan menjadi pribadi setelah kita mampu mengalahkan musuh terbesar yaitu diri kita sendiri, maka di sanalah titik pijak, titik awal hidupmu akan menjadi garam, hidupmu akan menjadi terang, hidupmu akan menjadi inspirasi, hidupmu akan jadi berkat, dan hidupmu akan menjadi hal-hal yang indah buat lingkungan dan dimanapun engkau berada. Engkau membawa keindahan, engkau membawa berkat, engkau membawa keteduhan, engkau membawa kedamaian, engkau membawa kesatuan, dan semua aspek positif yang ada di dalam dirimu itu akan keluar dan berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perjuangan yang terbesar adalah diri sendiri. Musuh terbesar dengan uraian-uraian yang saya jelaskan tadi, saya akan ulangi kembali. Ciri orang dengan melawan diri sendiri, semua yang buruk dalam diri, manipulator, tidak memperdulikan orang lain, selalu ingin dinomorsatukan, baik karena ada maunya, sulit berbagi apalagi memberi, tidak bisa menerima kritikan, melebih-lebihkan pencapaian, tidak terima masukan, kemudian tapi malah senang mengkritik orang lain, mengabaikan orang lain yang berbeda pendapat, dan hanya bisa bergaul dengan orang-orang yang bisa menyenangkan dirinya. Merasa berhak untuk mendapatkan segalanya. Kemudian takut akan resiko. Kalau ada resiko, dia cari orang lain yang menjadi kambing hitamnya. Dan tidak mau menunjukkan kelemahan. Seseorang yang kuat, ini poin yang penting, tidak mau menunjukkan kelemahan, dia akan otentik, dia akan apa adanya. Kelebihannya dia utarakan, kekurangannya dia pun terbuka, transparan, orang bisa melihat kekurangan dia. Orang yang kemudian munafik akan menutup-nutupi kekurangan dan kemudian melebih-lebihkan kelebihannya. Namun orang yang otentik hidupnya, orang yang benar hidupnya, dia tidak akan menutupi segala hal. Tapi bukan berarti cerita semua kekurangan kita secara telanjang dan terbuka. Tidak demikian. Tetap punya hikmat. Namun dia akan otentik. Dia tidak akan berjuang seakan-akan seperti apa yang terjadi di medsos, dicantik-cantikkan. Usia 50 seperti 20 tahun. Lalu kita bisa melakukan perkara-perkara luar biasa dengan aplikasi. Kita tiba-tiba bersayap dan bisa terbang dan seterusnya. Tiba-tiba kita punya rambut yang bagus dan seterusnya. Itu namanya dilebih-lebihkan. Tapi hidup apa adanya. Kekurangan yang kita punya kita berusaha memperbaiki. Tapi tidak perlu munafik. Tidak perlu bermuka dua, apalagi bermuka seribu. Hiduplah secara benar di hadapan Allah. Maka sewaktu kita beres dengan diri kita sendiri, berkat Allah akan tercurah kepada kita. Kita akan menjadi inspirasi, kita akan menjadi berkat buat segala-galanya. Biarlah firman Tuhan katakan, iri hati adalah mementingkan diri dan semua hal perkara yang buruk itu menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun sewaktu kita bisa mengatasi kekurangan yang ada pada diri kita dan kita menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Musuh terbesar diri sendiri. Selesaikan pekerjaan rumahmu, pekerjaan dirimu sendiri, maka engkau akan menjadi pribadi yang memberkati dimanapun engkau berada. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, secara khusus hamba bersyukur untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang sudah menyelesaikan S3-nya. Dalam perjuangan luar biasa, dia seorang ayah, punya anak 3, dalam kesibukan, dan didoakan sekian lama. Kami bersyukur. Kami berdoa untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang cucunya, anaknya akan melahirkan di Singapura. Tuhan juga akan memperlancar pada bulan November melahirkan dengan baik. Kami berdoa juga untuk salah seorang sahabat seperjalanan yang akan operasi mata tapi dia ada diabetes, ada gula darah yang tinggi. Tuhan juga akan melancarkan segala-galanya. Pada akhirnya, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang ada masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berharap memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Mari kita berjuang mengalahkan musuh terbesar, yaitu diri kita sendiri. Amin.